Hai, aku Tessa. Aku ketua OSIS, biasa disingkat Ketos. Hai, aku Jilian, wakil ketua OSIS atau Waketos 1. Dan aku Dio, aku Waketos nomor 2. Salam kenal. OSIS itu singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. OSIS itu satu-satunya organisasi wajib yang harus ada di semua SMP dan SMA di Indonesia. Ikut OSIS itu nggak terlalu susah, tapi pasti ada tantangannya sendiri-sendiri. Nah, kalau kalian sudah lulus audisi dan interview OSIS dan kalian keterima jadi salah satu anggota OSIS P1, kalian akan ikut SLC atau juga biasa disebut dengan LDKS. Ini apa sih? Ini itu camp, tempat melatih kepemimpinan kalian. Jadi nanti kita akan camp bareng biasanya sama Petra 3. Lumayan lah hitung-hitung dapat teman baru. 1. Los. Nah, kalau kita ikut organisasi, kita juga harus ikut menjaga adik kelas yang ikut los. 2. Jaga lomba. Kita itu juga jaga lomba di event-event seperti Pasca, 17-an, dan Natal. 3. Jaga basar. Biasanya di akhir semester itu ada basar. Nah, di basar itu juga ada stand-stand untuk jualan minuman dan makanan. Dan juga ada panggung untuk performance yang pelaksanaannya itu dibantu oleh OSIS. Yang keempat, itu tentang pensi. Nah, pensi atau pentas seni ini biasanya tuh diadakan 2 tahun sekali. Nah, kita tuh biasanya juga gantian sama SMA Petra 1. Kita sebagai OSIS, kita juga harus ikut dong mendukung kegiatan pensi ini. Yang kelima, itu ada Baksos atau singkatan dari Bakti Sosial. Nah, nanti itu ada perwakilan-perwakilan dari OSIS yang akan ikut ke panti asuhan untuk melakukan baksos tersebut. Yang keenam, itu tentang JRBL. Dan nanti kalau misalnya kalian sudah keterima menjadi anggota OSIS, beberapa dari kalian itu bakalan dipilih untuk menjadi kru JRBL SMP Kristen Petra 1. Jangan takut ikut OSIS ya guys, nggak serem kok. Jangan lupa follow Instagramnya OSIS Petra 1 ya, @osis_P1. Makasih ya sudah nonton. Semangat untuk kelasnya! Halo teman, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat ya teman. Nah, pada hari ini kami akan memperkenalkan organisasi kami, yaitu adalah Persekutuan Doa atau PD. Nah, tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu teman-teman. Nah, nama saya Prabowo, saya di PD sebagai wakil ketua. Jadi kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan atau akan tidak lolos, bisa ditanyakan. Selamat teman-teman, nama saya Amanda dan di sini saya berperan sebagai ketua Persekutuan Doa SMP Kristen Petra. Hai guys, nama aku Janice Tania dan aku di PD sebagai sekretaris. Shalom, nama saya Edward. Saya dari organisasi Persekutuan Doa SMP Kristen Petra 1. Di sini saya berperan sebagai ketua multimedia. Halo, nama saya Sheryl, saya sebagai ketua singer di PD. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefania Nathanael. Saya sebagai bendara PD. Shalom, halo, aku Fia di sini dan aku sebagai ketua prayer. Halo teman-teman, nama saya Trinity Naya Gracia Rata. Kalian bisa panggil saya Naya. Saya di PD sebagai ketua musik. Sekarang kita akan memberitahu apa aja sih tujuan organisasi Persekutuan Doa di SMP Kristen Petra 1. Yuk kita simak bareng-bareng. Tujuan organisasi Persekutuan Doa adalah: yang pertama, menjadi berkat bagi sesama dan orang lain. Kedua, memuji dan memuliakan Dia, yaitu Yesus Kristus. Ketiga, tempat di mana kita bersama-sama saling bertumbuh, membangun, mendukung, dan menjaga untuk terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kegiatan dan tugas yang harus dilakukan anggota Persekutuan Doa adalah: yang pertama, kita harus ikut berpartisipasi dalam morning devotion secara bergantian setiap hari Senin. Nah, yang kedua, kita harus menyiapkan ibadah pleno yang diselenggarakan sekolah dengan baik serta harus bertanggung jawab ya. Yang ketiga, adanya renungan revival malam setiap hari jam 6 yang nantinya akan di-share ke grup revival. Setiap hari Senin, kita yang bertugas wajib turun sebelum 5 menit beristirahat untuk memutarkan lagu rohani dan sharing tentang pelajaran hidup yang kita ambil dari firman Tuhan, dan masih banyak kegiatan lainnya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan nih guys, apa aja sih divisi-divisi yang ada di dalam PD. Yang pertama, kita memiliki divisi singer. Bagi teman-teman semua yang ingin melayani Tuhan dalam bidang bernyanyi, kalian bisa masuk divisi singer. Yang kedua, ada divisi musik. Teman-teman yang bertalenta dalam bidang musik dan rindu melayani Tuhan,
kalian bisa daftar di bidang musik. Nah, contoh musik-musik apa aja sih yang ada dalam PD? Yang pertama, ada drum, ada gitar, ada keyboard, dan juga bass. Nah, divisi yang ketiga adalah multimedia. Buat teman-teman yang gemar dalam bidang IT dan dokumenter, bisa melayani Tuhan lewat divisi multimedia ya guys. Nah, buat yang keempat, kalau teman-teman kurang bisa di bidang lain, tapi sangat rindu untuk melayani Tuhan dan mendoakan orang lain, kalian bisa melayani Tuhan lewat divisi prayer. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut, kalian bisa menghubungi Bravo WhatsApp 0822 4798 1790 atau kalian bisa DM ke @bravo.tema. Dan yang kedua, kalian bisa menghubungi Naya di WhatsApp 0811 4870 913 atau DM ke @ininaya_4. Atau kalian bisa kontak ke Jenis di WhatsApp 0896 5321 9310 atau DM ke @jenisnetania. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek ke Instagram PD yaitu Revival PDP1. Sekian info dari kita, siapkan diri kalian masing-masing ya guys. Good luck, God bless you all. And if you pass me on the street, would you look down at your feet? Hey guys, I'm Fafa. I'm Joanne. Hi, I'm Darren. We're from English Club. English Club is a guaranteed place to improve your English, cooperation skills, and creativity. You also get to have an amazing experience to join in this incredible organization. Aside from those benefits, you guys will also have fun while doing your work. First, let's talk about the division available here. We've got morning devotion, broadcast, and entrepreneurship, but we'll talk more about that later. What's the real deal event is like English Festival, Charity Bazaar that makes you work with other people to improve your teamwork skills, and also you get a fun experience with English Club members. Sometimes you'll get the chance to be the open house committee for English competitions. Very exciting, right? So now let's talk about the division. Hey everyone, my name is Laura. And I'm Kelly. Jadi morning devotion itu dibagi jadi dua, yaitu main musik dan nyanyi. Kalau kalian main musik, kalian bisa main gitar, piano, ataupun keyboard. Nah sekarang tugasnya morning devotion tuh apa sih? Nah tugasnya morning devotion itu adalah mimpin pujian setiap Jumat pagi dan siang di sentral sekolah. Jadi kayak ada yang iringi dan ada yang nyanyi juga gitu. Selain itu, tim Morning Devotion ini juga bakalan sering manggung setiap ada event atau basar sekolah yang tentunya juga sering banget diadain. Kita juga sering latihan, kayak pas jam sekolah gitu kita bakalan sering latihan dan kumpul bareng. Dan latihannya itu nggak ngebosenin, latihannya tuh bener-bener fun sama santai. Terus kalian juga bisa boleh bebas milih lagu, pokoknya kalau bisa yang bahasa Inggris ya. Pokoknya kalian nggak bakal kayak ngerasa gimana ya, kayak ngerasa kayak aduh kok formal banget, apa enggak kok. Latihannya bakalan kerasa fun dan santai banget buat kalian. Kalian juga bisa mau solo, mau duet, atau mau bertiga, mau nyanyi juga terserah, nggak apa-apa. Pokoknya kalian bakalan sering perform dan sering manggung gitulah. Kalau kalian suka main musik dan nyanyi, divisi Morning Devotion ini cocok banget loh buat kalian. Masuk tim MD ya. Hi guys, my name is Michelle and I'm from the Broadcast Division. Jadi hari ini aku bakalan jelasin ke kalian tentang tugas-tugas kalian sebagai seorang broadcaster. Jadi pertama, kalian harus bikin skrip dalam bahasa Inggris buat broadcast. And if you have anything to ask, please feel free to ask us. Terus kalian waktu membaca skrip itu diusahakan pakai nada ya guys. Jadi kayak biar kelihatan lebih menjiwai gitu. Dan terakhir, kalian harus siapin lagu yang appropriate for
people to listen, and yang no swearing words lah. And Hi guys, my name is Caroline, I'm from the broadcast division. Jadi selama kita broadcast itu ngapain aja sih? Biasanya kalau lagi broadcast kan istirahat. Jadi kita bakal bisa buat mainin lagu-lagu K-pop, barat, atau lagu-lagu lain yang kalian suka. Kita juga bakal belajar buat bikin skrip sendiri loh. Makanya jangan lupa buat ikut audisinya broadcast ya. Hey guys, my name is Ivy and I'm the leader of Entrepreneurship Division. Jadi di EP itu kita bakal bikin kayak art and craft, lettering, and gambar-gambar. Dan kita juga ada bikin mapping tiap bulannya. EP juga bertugas untuk membuat produk yang bakal dijual di English Festival. Hi guys, I'm Cheryl. I'm from Entrepreneurship Division. Jadi fun activities kalau di entrepreneurship itu, nanti kalian bisa dapat gitar, terus nanti kita ke perpus, terus nanti bikin barang sesuai eventnya, kayak bikin kartu, terus kalian juga bisa dekor mading, terus habis kalian juga boleh pegang handphone, tapi buat nyari inspirasi kayak quotes sama gambar-gambar gitu. Hai, kami dari Sahabat Perpustakaan. Nah, saya selaku Ketua Sahabat Perpustakaan mau ngajakin kalian buat mengenal organisasi Sahabat Perpustakaan lebih dalam. Tapi kita singkat saper aja ya biar gampang. Kenalin, saya di sini sebagai Wakil Ketua Sahabat Perpus atau Saper. Jadi bagi kalian yang belum tahu apa itu Sahabat Perpus, Sahabat Perpus itu organisasi yang terkait dengan kegiatan di Perpus, kayak jalan kenyaman di Perpus, menghias Perpus, dan lain-lain. Nah, ini tim inti Sahabat Perpus, mulai dari ketua dan wakil ketua, sekretaris, bendahara, tim kreatif, dan tim kok. Terus ketemunya tiap kapan? Nah, kita mengadakan pertemuan atau yang biasa kita sebut meeting setiap hari Jumat sepulang sekolah. Gak lama kok, cuma 15 menit sampai 30 menit aja. Nah, keuntungan kalian memilih organisasi Sahabat Perpus ini, kalian jadi bisa tahu pentingnya Perpus dan kalian juga bisa nambah teman. Jadi teman kalian bisa tambah banyak. Bukan berarti saper nih, artinya Sahabat Perpus. Terus ada kata perpustakanya, berarti anaknya culun-culun semua nih, butuh buku semua. Bukan loh ya, kita bukan organisasi yang tiap kumpul baca terus. Enggak, kita itu juga banyak ikut memeriahkan event. Kayak contohnya waktu Halloween, kita bagi-bagi pembatas buku buat murid-murid. Handmade loh, kita buat sendiri pembatas bukunya. Waktu itu kita buat sama-sama pas meeting. Terus waktu Valentine kita bagi-bagi bunga buat guru-guru. Gak cuma buat guru-guru, buat satpam dan berkarya juga. Terus itu permennya buat apa? Nah, itu permen kita bagi-bagi buat murid dari kelas 7 sampai kelas 9. Seru loh waktu itu pas Valentine. Terus kita juga ada yang namanya library quiz, tapi nggak dijelasin di sini ya. Dan kalau kalian gabung ke Sahabat Perpus dan kalian juga aktifnya di Sahabat Perpus, kayak rajin datang ke meeting, terus juga berani mengutarakan pendapat kalian bisa ikut membimbing kelas loh. Terus bisa ikut outing juga. Kapan hari outingnya ke Petra atau Gamas. Seru banget loh di sana. Buat yang berminat bisa lihat IG kita dulu @saperp1. Yang ini ya IG-nya bukan yang @saperperpus1, tapi yang @saperp1. Yang bingung atau butuh info lebih lanjut bisa tanya-tanya dulu di sana. Nanti kita jawab pertanyaan kalian. Hai semuanya, welcome to Petra 1. Jadi kenalin, aku Edwin
aku di sini sebagai Wakil Ketua 1 Organisasi Lentera. Halo semua, kenalin, aku Arunita, Wakil Ketua 2 Organisasi Lentera. Nah, selanjutnya kita bakalin jelasin nih tentang Lentera. Jadi apa sih organisasi Lentera itu? Jadi organisasi Lentera itu adalah organisasi sekolah yang ngebuat buku tahunan. Jadi buku tahunan itu isinya ada tips, terus ada facts. Nanti ada misalnya kita ngebahas suatu acara atau suatu hal yang lagi booming. Dan sekarang di organisasi kita ada 24 anggota dari kelas 7, 8, 9. Dan di organisasi kita ini ada 6 divisi. Hey guys, kenalin aku Jaren dari divisi fotografer. Jadi divisi fotografer itu menyenangkan dan asik loh. Dan tugasnya adalah kalian bisa memotret acara 17-an, terus acara Paskah, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kalian bisa memotret model. Yang ketiga, kalian juga bisa memotret karya ilustrasi yang akan dipajang di majalah Lentera. Nah, asik kan? Ayo buruan masuk ke divisi fotografer. Halo semuanya, aku Arben, perwakilan divisi ilustrator. Buat kalian yang suka gambar, melukis, membuat doodle, atau hal-hal kreatif lainnya, pasti cocok nih masuk divisi ini. Kalian bisa kembangin bakat kalian, dan kita juga bakalan bimbing kalian. Gambar yang udah dibuat nanti akan dipublish di majalah-majalah Lentera yang akan datang. Keren kan? Makanya buruan join divisi ilustrator. Yang selanjutnya ada divisi redaksi. Seperti yang kalian tahu, redaksi adalah wadah bagi kalian-kalian yang memang mempunyai keterampilan dalam bidang menulis. Nah C, kira-kira di redaksi ini kita bakalan nulis apa aja ya? Yang pastinya artikel, fakta, dan tips-tips. Oh iya, nggak cuman gitu-gitu aja loh. Ternyata di redaksi ini kalian juga bakalan diminta untuk menulis cerita pendek dan semacamnya. Angelin Liman, perwakilan dari divisi jurnalis. Jadi di divisi jurnalis ini tugas kalian itu ngewawancarai narasumber. Misalnya ada acara basket gitu di BL. Kalian misalnya wawancarai kapten basketnya. Gimana sih kesan-pesannya waktu ikut acara di BL ini? Atau mungkin kalian juga bisa disuruh wawancarai ketua PD, ketua OSIS, ketua English Club, atau wawancara guru juga bisa. Pokoknya tugas kalian tuh ngewawancarai orang buat dapat info-info dari mereka. Aku Angelin Liman, perwakilan dari divisi tim kreatif. Jadi kalau misalnya kalian masuk tim kreatif, tugas kalian itu nyari ide, konsep, tema buat majalah kita itu mau gimana. Misalnya mau futuristik atau mau vintage, retro, itu terserah kalian. Jadi main idenya itu dari tim kreatif, tapi anggota lain juga pasti ngebantu. Pokoknya kalau kalian jadi tim kreatif, kalian pasti harus kreatif, terus harus bisa nyari ide-ide baru yang fresh, yang baru, belum pernah dipakai. Terus kalian juga gimana caranya biar isi dari majalah itu bisa narik minat pembaca buat ngebaca bukunya. Hai guys, ini Tessa dari divisi layouter. Jadi layouter itu seru loh, kita bisa ngedesain majalah Lentera mulai dari cover depan ke cover belakang dan juga konten-konten lain di dalamnya. Mungkin awal-awal agak susah, tapi jangan malu untuk nanya, kita bisa saling membantu dan nambah wawasan. Jangan lupa untuk join divisi layouter ya guys. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek Instagram kita, atau kalau kalian mau langsung daftar atau tanya-tanya, kalian bisa chat kita di DM atau di line di samping.
好，学生们，大家好。你们知道吗？在我们的学校有中文社。中文社是什么？在中文社有什么活动？Penasaran kan? Apa sih Mandarin Club itu? Kemudian di dalamnya ada kegiatan apa saja? Yuk sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Ketua Mandarin Club dan dari Wakil Mandarin Club. Silakan, Kathleen, 请说吧。大家好，我是 Kathleen Gracili dan aku Ketua Mandarin Club. Kalian nih pasti mikir nih kalau udah dengar kata-kata bahasa Mandarin atau Mandarin Club, pasti kalian mikir, waduh, pasti isinya Mandarin Club tuh anak-anak yang jago Mandarin doang. Terus ngapain sih belajar bahasa Mandarin? Bahasa Mandarin kan susah. Udah susah-susah belajar bahasa Inggris, pasti harus belajar bahasa Mandarin. Jadi sebenarnya Mandarin Club itu tempat anak-anak yang gemar bahasa Mandarin, atau bisa dibilang tempat anak-anak yang ingin mengeksplor lebih tentang bahasa Mandarin. Nggak cuma belajar tentang bahasa Mandarin loh, kita juga melatih talenta kalian, terus kita juga belajar sosialisasi, terus kita juga melatih tanggung jawab kalian, dan tentunya kalian bisa nemuin teman yang kira-kira minatnya sama loh sama kalian. Apa sih pentingnya bahasa Mandarin? Ngapain sih kok harus join Mandarin Club? Nah, personally kalau buat aku mikir pasti kedepannya Mandarin Club itu jadi salah satu bahasa yang internasional. Penting banget buat kalian belajar dari sekarang, apalagi nanti yang kedepannya kalian mau lanjut ke bidang bisnis. Penting banget untuk kalian belajar bahasa Mandarin. Pasti kalian juga mikir nih, aduh kan bahasa Mandarin susah, gimana caranya? Aku nggak mungkin bisa bahasa Mandarin. Jangan salah, aku dulu juga selalu mikir kayak gitu, tapi tahu-tahu aku bisa jadi ketua Mandarin Club. Nah, daripada kita kelamaan bahas tentang ini, kalian pasti bosen dengar aku ngoceh kayak gini terus. Kita langsung tanya sama Alfredo, ngapain aja sih di Mandarin Club dan keseruannya Mandarin Club apa aja? Yuk, check it out. 大家好，我是 Alfredo Gunawan. Saya di Mandarin Club sebagai wakil ketua. Yaitu yang pertama Worship Division, yang kedua Broadcasting Division, yang ketiga Marketing Division, yang keempat Entrepreneur Division, dan yang kelima adalah Talent Division. Oke, jadi yang mau bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah Worship Division. Worship Division tuh kayak kalian bisa baca ayat, doa, sama nyanyi di pagi hari dan di siang hari. Dua adalah Broadcasting Division. Broadcasting Division ini dilakukan pada saat istirahat. Jadi ada conversation, nyanyi. Nah itu kalau misalnya kalian suka nyanyi bisa ikut broadcasting juga. Terus ada Marketing Division. Marketing Division tuh bagian kalian yang suka kaligrafi, tulisan aksara Mandarin, itu boleh banget masuk Marketing Division. Terus yang keempat Entrepreneur Division. Entrepreneur Division itu yang biasanya jaga bahasa, jaga stand, terus mereka gitu. Yang suka masak juga boleh ikut Entrepreneur Division. Lima adalah Talent Division. Talent Division tuh bagi kalian yang suka nyanyi, terus nari, pokoknya talenta kalian bisa masuk ke Talent Division. Nanti talenta kalian bisa ditunjukin di atas panggung. Hai semuanya, kita dari Music Club. Sekarang kita bakal jelasin nih, apa sih organisasi Music Club itu? Jadi, Music Club ini adalah organisasi buat kalian semua yang ingin mengembangkan talenta bermusik kalian. Di sini kita bisa belajar cara mengembangkan talenta kalian, bisa belajar cara bertanggung jawab, dan belajar cara berorganisasi.
Nah, selain itu juga di sini kalian bisa dapat banyak teman. Nah, mau tahu kan kegiatan-kegiatan di Music Club ada apa aja? Ikutin terus ya videonya. Jadi, di Music Club ini ada 2 divisi. Yang pertama divisi singer. Buat kalian yang suka nyanyi, bisa ikutan Music Club dan masuk ke divisi singer. Kalian bisa nyanyi solo, duet, maupun paduan suara. Nah, yang kedua ada divisi instrumen. Bagi kalian yang suka main alat musik, bisa masuk ke divisi ini. Kalian bisa main gitar, drum, piano, biola, dan lain-lain. Jadi, divisi ini juga cocok untuk kalian yang mau ngembangin talenta musik kalian. Selanjutnya, kegiatan apa aja sih yang bisa kita lakukan di Music Club? Yang pertama, kita bisa tampil waktu upacara bendera di sekolah loh. Kita bisa bernyanyi dan mengiringi lagu Indonesia Raya atau bermain musik waktu menyanyikan lagu wajib. Bagi kalian yang nggak bisa bermain musik, tenang, kalian bisa bermain angklung bareng-bareng loh. Tentunya seru banget. Kita ada school broadcast. School broadcast ini kita bisa pimpin puji-pujian pada saat morning devotion dan juga afternoon devotion di sentral. Lalu, kita juga bisa setel lagu-lagu rohani ataupun lagu-lagu pop kesukaan kalian pada saat jam istirahat. Nah, yang terakhir paling seru nih. Kita bakal sering-sering ngadain mini konser di sekitar lingkungan sekolah. Kalian bisa latihan musik bareng teman-teman juga tampil. Selain itu, juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian dengan tampil di depan umum. Nah, kalau kita lagi ngadain konser kayak gitu, kita juga biasanya bakal ngadain kuis berhadiah di Instagramnya Music Club. Kalian bisa ikut dan menangin hadiahnya. Gimana? Seru nggak? Nah, kalau kalian punya pertanyaan seputar Music Club, kalian bisa DM di Instagramnya Music Club atau Instagram kita tadi, atau bisa di line aku, atau di IG line aku. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Thank you. Bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebus senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa meremehkan hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelap apapun. Kau bisa lunturkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Hai kalian-kalian semua, salam dari kakak kelas kalian yang kelas 9 dan kelas 8. Kita mau ngucapin selamat buat kalian udah bisa gabung di keluarga Petra 1. Semoga kalian betah dan kalian suka. Walaupun tahun ini kita nggak bisa kayak tahun lalu belajar bareng di sekolah, tapi kita berharap kalian tetap semangat belajar dan rajin pastinya. Semangat kalian. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita,
Punya hati, tapi tidak mimpi-mimpi. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you.